walayalin walaili idza yasr, demi malam apabila dia telah berjalan. Ayat 4. Atau telah berlalu, bertali dan bersambung, mulanya fajar menyingsing, kemudian matahari terbit dan hari pun siang, akhirnya matahari terbenam dan malam pun tiba. Bertambah lama, bertambah larut malam, akhirnya dia pula berlalu atau berjalan. Berputarlah roda kehidupan kita dalam perputaran bumi mengelilingi matahari, atau matahari menerangi cakrawala atas kehendak Allah. Ini kalimatnya, bumi mengelilingi matahari. Mbok sih, Pak Dewi astronomi kan tidak begitu paham. Ya, apa bumi mengelilingi matahari? Apa bumi itu berputar pada porosnya sehingga matahari itu tetap tapi bisa posisinya berubah. Nah, karena memang cakrawala ini merupakan ruang yang amat sangat luas. Kalau kamu berupaya menembusnya, tak akan mampu kecuali dengan sultan, kekuatan irada Allah. Kemudian datanglah ayat yang kelima, menjadi patri dari alam yang telah dijadikan sumpah peringatan Allah itu, yang berbunyi, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, adakah pada yang demikian itu suatu sumpah bagi yang berakal. Di dalam ayat ini tersebut kata hijr yang diartikan akal, sebab arti asal dari kata hijr itu ialah penghambat, terhalang, hijr. Dan akal adalah suatu selalu menghambat manusia agar tidak berlaku semau-maunya saja dalam hidup ini. Al-aqlu artinya asalnya ialah ikatan. Ayat 5 ini bersifat pertanyaan yang dapat diuraikan. Adakah kamu perhatikan semuanya itu, wahai orang-orang yang punya akal budi? Adakah kamu perhatikan fajar menyingsing, malam 10, bilangan genap ganjil, dan malam pun berlalu, hari pun berganti? Adakah kamu perhatikan semuanya itu untuk melihat betapa besarnya kuasa Tuhanmu dan betapa pula hidupmu dalam lindungan Allah yang esa itu? Maka dapat disimpulkan bahwa sumpah-sumpah ilahi dengan memakai makhluk yang dia jadikan itu adalah merangsang akal manusia agar berpikir. Nah, jadi ini kayak prolog ya. Jadi wal fajri sampai dengan hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Allah itu menyebut kenyataan ciptaan-ciptaannya mulai fajar yang menyingsing, 10 hari 10 malam, kemudian yang genap, yang ganjil, sampai dengan malam apabila telah paripurna, telah berjalan. Lalu Allah bertanya kepada yang diajak ngomong tadi itu, apakah dalam hal demikian ada qasam, ada sumpah Allah yang itu kemudian membangkitkan akal manusia untuk bertanya lebih jauh, bertanya lebih utuh, bertanya lebih detail lagi. Allah yang menyebut sumpah dengan kalimat global. Maka nanti ketika manusia itu sudah mulai pikirannya berjalan, maka semua yang ada pada dirinya akan bisa terkendalikan. Karena memang hakikat daripada akal itu adalah sesuatu yang bisa untuk mengendalikan atau menghambat manusia agar dia bisa pada posisi sebagai ciptaan yang semestinya. Jadi manusia yang berakal itu manusia yang mempunyai ikatan rohani, ikatan hidup ini dengan pikirannya yang cerdas. Secara itu dia tidak sampai melakukan perbuatan ego, ya, berdasar ego atau kesombongan dan kecongkakan. Tetapi dengan akal itu manusia tahu diri, manusia sadar diri, manusia bisa menempatkan diri sesuai dengan posisinya
sebagai hamba Tuhan, sebagai khalifatu fil ardi, sehingga tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang. Setiap manusia punya tanggung jawab mewujudkan kehidupan dunia yang rahmah, yang penuh kesejahteraan, penuh kemakmuran, dan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan 5 ayat pertama dari surah Al-Fajr ini minimal mendorong kita untuk berpikir terhadap apa yang terjadi, apa yang ada di sekeliling kita, kemudian bisa mengikat akal kita untuk tertunduk dengan ketentuan-ketentuan Allah sebagai Sang Pencipta semua realita yang kita dapati dalam kehidupan kita ini. Kurang lebihnya mohon maaf wa tanwiyakum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kita akhiri ngaji kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.